Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU ini, bahwa kita itu cukuplah sebagai orang goblok gitu. Nggak usah melihat catatan, nggak usah tanya dalil, cukup kita husnuzon dan mengikuti jejak-jejak para sepuh, para salaf atau kiai-kiai terdahulu. Ini perkataan ini sangat melegit sebetulnya, sebab di sana ada kata-kata yang saya kira ini bukan berdasarkan ilmu tetapi berdasarkan nafsu. Dikatakan bahwa orang goblok ya, ini arahnya kemana? Kalau arahnya itu ke anggota PBNU, berarti Pak Ketua ini tidak menghargai sekali terhadap perkembangan ilmu, terhadap anggota-anggota yang peka, yang cerdas, yang mengutamakan ilmu. Ini nggak bijak, apalagi sampai ada kata goblok gitu. Ini Masya Allah. Kalau Pak Ketua itu husnuzon terhadap klan Ba'alawi yang katanya itu tersambung nasabnya pada Nabi, lah mengapa juga tidaklah husnuzon pada para pejuang Trah Wali Songo yang keluarganya sendiri, yang sebangsanya sendiri. Saya kira ini apa yang disampaikan oleh ketua ini ya, bukan hanya nggak bijak, nyelkit, dan akan menimbulkan ini banyak reaksi dari para keluarganya sendiri. Sangkanya Kiai Haji Imaduddin itu pergerakannya tidak ada banyak pembela di belakang. Bukan hanya ribuan, mungkin jutaan Pak Ketua. Jadi cobalah, janganlah memandang ke atas melulu gitu ya. Kemudian melupakan bagaimana kebingungan, keresahan yang di bawah ini. Pun juga itu terhadap Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar itu, saya kira jauh dari kata bijak gitu, bahkan membabi buta itu, totalitas, hanya membela Ba'alawi, sedikit pun seolah-olah para pejuang nasab atau pejuang Trah Wali Songo ini tidak ada kebaikan sama sekali. Masya Allah, Masya Allah. Termasuk juga itu Dr. Fakhrul Razi itu. Dr. Fakhrul Razi itu dari ekspresi atau sikapnya itu Masya Allah, seperti sangat meremehkan sekali orang-orang yang sekarang itu lagi berjuang mensucikan nasab Nabi, membela ulama, termasuk juga ulama NU. Jadi ketiga para sepuh ya, ini PBNU ini, kok ya bagaimana tidak kita mengelus dada ya melihat framing narasi statement mereka. Lawang Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu kan membela NU, membela ulama-ulama NU,
yang dihina, ya. Bahkan ada yang dikerucut, dicaci maki, membela ulama seluruhnya, ulama Nusantara ini, membela tauhid yang diacak-acak itu oleh doktrin-doktrin oknum Habib. Ya, ini lucu. Jadi ini sebetulnya itu yang goblok itu siapa? Kita diperintahkan fasalu ahla untuk bertanya. Kalau kita tidak tahu ya bertanya, gitu kan. Nah, kalau bertanya ini dikatakan sebagai orang goblok, kemudian ya anggap ya sebagai ya orang yang tidak beradab misalkan itu. Ya bagaimana masyarakat akan maju, bagaimana NU akan maju, gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Mestinya kan mereka itu kan sebagai aset NU. Nah, iya, yang saya maksud itu Kiai Haji Madudin dan kawan-kawan itu adalah aset berharga untuk dipupuk, mestinya kan, gitu kan, untuk didukung begitu kan. Nah ini yang tidak masuk akal, jadi Masya Allah ya, kok malah justru yang membela NU, yang mencoba menjaga marwah martabat NU gitu kan, menjaga ulama, menjaga sejarah, ya, menjaga makam-makam atau peninggalan luhur gitu, kok malah dipecat, dan umat kok disuruh untuk husnuzon saja, ya. Nah, seperti kita berpikir itu tak ada manfaatnya, ya. Husnuzon taklid buta itu maksudnya, itu taklid buta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok seperti itu ya. Jadi kepada Pak Ketua, kepada Pak Fakhrul Razi, kepada Pak Haji Kiai Miftahul Akhyar, wajarlah kemudian ada reaksi-reaksi ya dari keluarga sendiri, akar rumput yang dikatakan akar rumput ya, orang digoblok-goblokkan, orang yang diwahabi-wahabikan, orang yang sesat lah, tesis yang demikian pemacam yang semuanya itu tidak benar ya, tidak benar. Itu narasi-narasi atau framing-framing yang saya kira itu membodohi umat itu ya, bukan mencerdaskan gitu ya. Ya, elinglah dipercaya untuk duduk di ketua PBNU itu ya, jangan kemudian berbuat arogan gitu ya, jangan kemudian Masya Allah ya, tidak menghargai kepekaan atau pengetahuan yang disampaikan, untuk baik itu membenahi, baik itu untuk mengkritik, untuk memasukkan, dan untuk sharing atau untuk saling menasihati. Demikian, mohon maaf ini ya Pak Ketua, Pak Yahya ya, Pak Rozi, Pak Miftahul Akhyar. Ini saya kira bukan saya saja akan reaksi, tetapi bisa jadi ini ribuan akan ada reaksi-reaksi yang tidak sepaham dengan pandangan. Begitu ya, mohon maaf yang sedalamnya. Bila khilaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.